Baik, terima kasih sebelumnya. Karya ilmiah adalah wacana tulis berdasarkan prosedur ilmiah, di mana karya ilmiah ini berdasar pada beberapa prosedur ilmiah, baik yaitu mengenai pengamatan dan penelitian, yang jenisnya dapat meliputi seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan artikel. Fokus pada kajian kali ini kelompok kami yaitu artikel dan makalah. Artikel ini merupakan esai sederhana, sedangkan makalah ini merupakan suatu karya ilmiah yang dekat dengan kehidupan akademik, memuat pemikiran dan solusi suatu masalah. Pada hal ini, kita akan membahas mengenai perbedaan, baik itu perbedaan mengenai struktur, tujuan, dan segala cakupan antara keduanya, yang nantinya akan memerlukan suatu pemahaman untuk pendekatan penulisan yang tepat dalam konteks tertentu, sehingga ketika saudara mengetahui apa perbedaan yang terdapat pada makalah dan artikel, saudara akan mampu meningkatkan bagaimana efektivitas komunikasi serta pemahaman pembaca, yang kemudian nanti saudara dapat mendengarkan pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan definisi dari artikel dan makalah. Tentunya itu adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama ada definisi artikel. Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu masalah dengan tujuan mendidik, mempengaruhi, membujuk, mengumumkan, dan menghibur. Penulisan artikel ini bertujuan untuk dikomunikasikan kepada publik yang berisi informasi yang diperjelas dengan tambahan fakta serta menghasilkan artikulasi tentang topik tertentu. Lalu, menurut Trilani Ewolsele, artikel adalah tulisan panjang yang menyampaikan gagasan dan fakta untuk mendidik, menghibur, dan membujuk. Selanjutnya ada definisi makalah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksana tugas sekolah atau perguruan tinggi. Nah, jika dilihat lebih dalam arti makalah menurut beberapa ahli, maka akan ada semakin banyak definisi. Salah satunya menurut WJS Purwadarmita pada tahun 1994 mengartikan makalah sebagai uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu yang dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari artikel dan makalah. Tujuan artikel ini tuh dapat bervariasi tergantung pada jenis artikelnya dan konteksnya. Yang dilansir dari buku berjudul Menulis Artikel yang ditulis oleh Awan Bong, tujuannya adalah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur pembacanya. Harapannya itu pembaca ini mendapatkan informasi yang baru, yang berguna setelah selesai membaca sebuah artikel tersebut. Untuk tujuan artikel tersendiri ini menggunakan dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang penulis dan sudut pandang pembaca. Tujuan dalam sudut pandang penulis ini adalah berbagi pengetahuan dan informasi, mempengaruhi dan menginspirasi para pembaca, dan meningkatkan keterampilan menulis. Sedangkan tujuan dalam sudut pandang pembaca yaitu mendapatkan pengetahuan dan informasi, menginspirasi atau menghibur, dan mempelajari perspektif baru. Lalu selanjutnya adalah ada beberapa tujuan umum dalam penulisan suatu makalah, yaitu seperti melatih penulis agar mampu menyusun tulisan ilmiah yang baik dan benar, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya, memberi sumbangan pemikiran atau mendukung perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Lalu ada beberapa tujuan utamanya, yaitu yang pertama, menginformasikan, menganalisis, dan membujuk dengan cara lugas dan memungkinkan pembaca untuk terlibat secara kritis dalam suatu topik ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada fungsi artikel. Artikel ilmiah merupakan sarana untuk ilmuwan mempublikasikan hasil penelitian sehingga dapat dimanfaatkan dengan bijaksana. Selain itu, artikel ilmiah merupakan salah satu cara bagi ilmuwan untuk dapat berkontribusi secara langsung dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ada beberapa fungsi artikel karya ilmiah seperti berikut. Ada fungsi pendidikan, fungsi penelitian, terus ada fungsi fungsional. Selanjutnya ada fungsi makalah sebagai sarana komunikasi akademik dalam sebuah bidang kajian keilmuan, sebagai media untuk menuangkan berbagai gagasan tertulis yang dikomunikasikan kepada pihak lain, sebagai media bagi seseorang untuk meraih tujuan-tujuannya. Fungsinya itu ada yang pertama bahan referensi, kedua edukatif, dan ketiga diseminatif. Untuk pembahasan selanjutnya ada sistematika penulisan artikel. Sistematika penulisan merupakan aturan atau tata cara yang digunakan dalam menulis artikel ilmiah sesuai kaidah yang disepakati. Setiap jurnal ilmiah maupun konferensi ilmiah biasanya mempunyai aturan sistematika penulisan masing-masing. Penulisan artikel ilmiah biasanya terdiri dari 15 sampai 20 halaman. Adapun sistematika penulisan artikel sebagai berikut ialah: yang pertama judul, kedua identitas penulis, ketiga abstrak, keempat kata kunci, kelima pendahuluan, keenam metodologi, ketujuh hasil dan pembahasan, kedelapan simpulan dan saran, ke-9 referensi, dan yang terakhir ke-10 lampiran. Baik, selanjutnya yaitu sistematika penulisan makalah. Makalah lazim dibuat sebanyak 10-15 halaman dan ditulis dalam 3 bab. Adapun sistematika penulisan makalah diantaranya yang pertama cover makalah. Nah, cover makalah ini berisikan beberapa keterangan, diantaranya terdapat judul makalah, tujuan, lambang universitas, nama dosen pengampu, nama anggota kelompok, nama universitas, nama kota, dan tahun penulisan makalah. Lalu yang kedua, kata pengantar yang berisikan ucapan syukur dan diakhiri dengan tanda tangan penulis. Lalu yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini terdapat beberapa subbab lagi yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu yang kelima, bab 2 pembahasan. Berisi penelitian tentang ilmu ataupun teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli berkaitan dengan tema yang dipilih. Apabila data yang berhasil ditemukan merupakan hasil wawancara, maka data yang dimasukkan berupa kutipan dari narasumber. Lalu yang keenam, bab 3 penutup. Dari bab penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Lalu yang terakhir yaitu daftar pustaka yang berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah. Antara makalah dan artikel tentu saja memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya itu terbagi jadi 4. Yang pertama ada sistematis, yang artinya harus tersusun sesuai dengan pedoman keilmuan. Yang kedua logis, artinya dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Ketiga objektif, artinya tidak memihak siapapun karena ini adalah ilmu. Yang terakhir itu fakta, artinya harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya ada perbedaan antara makalah dan artikel. Yang pertama, makalah itu biasanya berisikan tinjauan, gagasan, dan ulasan ilmiah. Sedangkan artikel berisikan fakta, masalah yang ada di tengah masyarakat, disertai ulasan dan kritik yang bersifat subjektif dan didukung dengan bukti berupa data statistik. Yang kedua, makalah pada umumnya disusun menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif, sedangkan artikel disusun secara sederhana dan sering bersifat subjektif. Yang ketiga, makalah merupakan hasil dari evaluasi koreksi ilmiah atau pengarahan pengembangan yang dapat menghasilkan pemikiran otentik, sedangkan artikel merupakan hasil dari kritik yang sering bersifat subjektif yang disertai argumentasi berdasarkan teori keilmuan dan bukti statistik yang mendukung argumen tersebut. Yang terakhir, makalah dipublikasikan oleh instansi yang berwenang atau media massa atau pertemuan ilmiah, sedangkan artikel hanya dipublikasikan di media massa atau pertemuan ilmiah.
Kesimpulannya, artikel dan makalah merupakan suatu karya ilmiah yang berbentuk wacana tulis yang dilakukan berdasarkan prosedur ilmiah dan memuat permasalahan yang dikaji secara ilmiah. Dalam suatu karya ilmiah, terdapat sistem penulisan atau susunan penulisan yang disusun secara sistematis agar dapat menuntun pembaca untuk mengikuti alur berpikir peneliti dan agar laporan penelitian mudah dipahami serta dapat memenuhi kaidah penulisan laporan penelitian. Dilansir dari bukunya Awongbong, artikel memiliki tujuan untuk memengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur para pembacanya. Sedangkan makalah memiliki beberapa tujuan umum seperti melatih penulis agar mampu menyusun tulisan ilmiah yang benar, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta pembacanya. Dalam karya ilmiah, yang berarti wacana tulis yang dilakukan secara ilmiah, maka selayaknya karya ilmiah tersebut ditulis menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sudah ditetapkan. Dan karya ilmiah memiliki sistematik penulisan yang memiliki perbedaan antara makalah dan artikel. Maka perlu digarisbawahi oleh penulis agar dapat membuat karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Dan karena karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku, maka gunakanlah bahasa yang formal dan jelas. Hindari penggunaan bahasa informal, sajikan ide dengan ide yang jelas agar tujuan penulis dapat tercapai kepada para pembaca.